Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling tahtanya, bila namaku dipanggil ku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Wajibku bekerja karena Tuhan hingga malam gelap. Wajibku bersaksi karena cintanya. Bila nanti habis kerja baru hatiku tetap. Bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Hai anak-anak semua, selamat pagi. Hari ini hari apa ya? Betul, hari ini hari Minggu. Saatnya kita beribadah kepada Tuhan. Yuk, kita semua bangkit berdiri. Sebelum mulai, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Kita mau mengingat betapa besar anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita melalui pujian yang akan kita naikkan. Mari kita buka suara kita naikkan pujian sangat besar anugerah-Mu.
kita nyanyikan sekali lagi. Kita tundukkan kepala kita tutup mata, lipat tangannya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa beribadah di hari Minggu pagi ini Tuhan, kami bisa memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memimpin kami Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Masih bangkit berdiri ya. Kita semua tahu bahwa kita sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus itu tidak hanya menyelamatkan hidup kita, tapi juga mengalahkan kuasa iblis. Yuk kita naikkan pujian ini dengan bertepuk tangan. Sungguh heran darahnya Yesus. Darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya, sungguh heran darahnya Yesus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Silakan duduk. Setelah kita ditebus, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi sepenuhnya menjadi milik Kristus. Yuk kita naikkan pujian, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus yang hidup dalam hati kita membuat kita berubah.
Berubahnya bukan jadi superhero ya, tapi berubah semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Mari kita naikkan pujian, Aku berubah, sungguh ku berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hati. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi, inilah yang lebih baik. Aku dapat, aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Kita nyanyikan sekali lagi, aku berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hati. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi, inilah yang lebih baik. Aku dapat, aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi, inilah yang lebih baik. Aku dapat, aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap pujian yang telah kami naikkan Tuhan. Kiranya setiap pujian yang telah kami naikkan ini bisa memuliakan Engkau, bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Engkau berkati setiap kami agar kami bisa duduk diam dan bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya firman-Mu bisa diberitakan semuanya dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan waktu yang berjalan hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Tante harap semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena kasih anugerah Tuhan dan karena kita semua menjaga protokol kesehatan ya. Oke, minggu kemarin Tante Mela Santi
membawakan kisah yang diambil dari Alkitab, yaitu tentang Yakub. Hari ini kita akan belajar juga tentang Yakub. Tante, kok tentang Yakub lagi? Kenapa diulang-ulang, Tante? Oke, kalau kamu baca Alkitab kamu, itu kisah Yakub itu panjang sekali. Kenapa? Karena Yakub hidup selama 147 tahun. 147 tahun. Waktu yang begitu panjang sekali. Tentu saja kisah hidupnya pun begitu panjang. Coba kita cek ya, kisah hidup kamu ya. Oke, kita cek nih. Kita akan tulis bagaimana kisah hidup kamu. Dari sejak kamu lahir, tulis saya lahir tanggal segini di kota ini. Mama papa saya namanya. Kemudian kapan saya mulai belajar duduk, belajar jalan. Kemudian saya ulang tahun yang ke-1 tahun. Kemudian saya terus bertumbuh, akhirnya saya sekolah di TK. Saya ulang tahun pertama kali di TK bareng dengan teman-teman di TK. Lalu kisah hidup kalian apa lagi? Oh, di TK saya belajar mewarna, saya belajar mengenal warna, saya belajar berhitung 1, 2, 3. Saya belajar mengenal huruf, ada A, ada B. Kemudian saya belajar menulis. Saya lulus dari TK, masuk ke SD. Di SD kelas 1 belajar menulis huruf sambung, belajar membaca. Saya berkenalan dengan teman-teman saya semakin banyak dan saya mulai punya yang namanya sahabat. Ketika saya asik-asik sekolah, kena nih dengan online karena ada COVID-19. Wah, panjang sekali ya kisah hidupnya. Selain kena sekolah online, saya juga ibadahnya online. Tulis lagi kisah hidupnya. Itu kalian baru berapa tahun? Kisah hidup kalian. Ada yang mungkin baru ditulis 5 tahun, ada yang 10 tahun. Nah, Yakub 147 tahun. Dan hari ini kita akan belajar kisah hidup Yakub di malam yang betul-betul luar biasa. Malam yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Malam yang belum pernah dialami sepanjang hidupnya. Pagi ini Yakub bangun dan mamahnya mengatakan, Yakub, kamu harus pergi dari rumah. Karena Esau mengancam untuk membunuh kamu. Yakub dengan sedih meninggalkan rumahnya. Yakub hanya bawa bekal roti untuk makan beberapa hari dan bekal air minum. Yakub mulai dia pergi berjalan kaki, tinggalkan rumahnya, tinggalkan mamahnya, pamitan dengan ayahnya. Yakub pergi untuk menghindari ancaman dari Esau. Yakub terus berjalan dari pagi, sekarang udah sampai siang. Siang hari begitu panas, haus, Yakub minum, kakinya udah mulai letih, penat. Yakub cari tempat di mana Yakub bisa beristirahat. Yakub beristirahat, dia kembali minum, dia makan bekalnya supaya tenaganya kuat kembali. Setelah dirasa kuat, Yakub melanjutkan perjalanannya, jalan lagi. Tadinya siang, sekarang udah mulai agak sore. Matahari udah mulai
gak berapa panas. Wah, Yakub seneng ya. Aduh, matahari teriknya sudah berkurang. Yakub berjalan. Matahari terik berkurang, tetapi sinar mataharinya sudah mulai semakin redup dan hari hampir malam. Yakub bayangkan kalau saya terus berjalan, bahaya sekali. Karena saya bisa tersesat. Karena di sekeliling saya pasti gelap. Saya udah gak bisa lihat jalan. Bahaya sekali. Dan saya juga udah terlalu capek. Dari pagi sampai ini sore. Berjalan terus. Saya perlu istirahat. Tapi istirahat di mana ya? Yakub lihat sekelilingnya. Ternyata ini bukan daerah rumah penduduk. Karena itu di sekelilingnya gak ada tempat penginapan. Yakub lihat di mana-mana hanya tersedia rumput atau tanah. Di mana saya bisa beristirahat? Di mana saya bisa tidur? Saya harus cari tempat yang aman. Karena kalau saya tidur sembarangan, nanti ada orang menemukan saya. Wah, bahaya juga bagi saya ya. Kalau saya tidur sembarangan, nanti ada binatang malam yang keluar. Mungkin saja bisa ada serigala atau ular atau binatang liar lainnya. Saya harus cari tempat yang aman. Yakub cari tempat yang aman sebelum betul-betul gelap. Setelah dirasa Yakub menemukan tempat yang aman, Yakub tata sedikit biar tidurnya lumayan enak. Kemudian Yakub coba rebahan di situ. Aduh, ternyata lehernya pegel juga ya. Aku perlu ganjel alas buat kepalaku untuk aku tidur ya. Kalau di rumah ada bantal, di sini gak ada bantal. Dan aku ketika pergi dari rumah gak bawa-bawa bantal ya. Aduh, gimana ya? Cari dahan pohon. Wah, gak ada juga. Yakub rasa ini batu cukup untuk alasku tidur. Dan Yakub mulai rebahkan badannya. Pakai batu itu untuk alas kepalanya. Hari semakin malam. Angin malam yang dingin mulai kena badan Yakub. Yakub mulai kedinginan. Yakub buka jubah yang paling luarnya. Karena orang zaman dulu pakai baju itu berlapis-lapis ya. Yakub buka jubahnya. Dan Yakub buka itu jubahnya menjadi lebar untuk bisa dijadikan menjadi selimut. Yakub berusaha memejamkan matanya. Sulit sekali bagi Yakub untuk tidur. Yakub rindu, kangen sama mamahnya. Yakub kebayang kalau lagi di rumahnya, wah, sebelum tidur itu makan makanan yang enak, yang hangat. Aduh, di sini aku tidur sendiri. Aku kedinginan dan aku juga lumayan lapar karena tadi hanya makan roti. Roti bekal. Dan roti itu pun udah dingin, udah mulai agak keras karena roti yang tadi pagi. Aduh, Yakub hanya bisa menghela nafas. Ada kesedihan di dalam hatinya. Tanpa terasa air mata pun mengalir di pipinya. Yakub betul-betul sedih sekali. Yakub betul-betul ketakutan. Takut nanti Esau kakaknya menemukan dan membunuhnya. Aduh, Yakub sedih, takut, capek. Dan akhirnya Yakub jatuh tertidur. Pernah kalian kecapean sampai akhirnya ketiduran? Pernah kalian nangis
Dan saking nangis sedihnya, akhirnya kalian capek sendiri dan akhirnya tidur. Itu Yakub. Yakub tidur. Dan di dalam tidurnya, Yakub bermimpi. Yakub bermimpi. Allah datang kepada Yakub. Dan Allah mengatakan, Yakub, akulah Allahmu. Allah Abraham, Allah Ishak. Jangan takut, karena aku bersama kamu. Aku menyertai kamu Yakub, dan aku melindungi kamu. Yakub, aku Allahmu. Jangan takut. Aku bersamamu, menyertaimu dan melindungimu. Ketika hari hampir pagi, Yakub bangun dari tidurnya. Yakub lihat kiri kanan. Yakub ingat-ingat, aku ada di mana? Dan Yakub merasakan Allah betul-betul ada. Yakub mengatakan, betul ada Allah. Ada Allah yang datang kepadaku. Yakub kemudian mengatakan, Tuhan, Allah, oke, aku akan percaya kepada Tuhan. Kalau ya Tuhan, aku mau percaya kepada Tuhan. Kalau sesuai janji Tuhan, Tuhan bilang kan akan menyertai aku, bersama aku dan melindungiku. Oke, aku akan percaya kepada Tuhan kalau aku benar-benar disertai Tuhan dari perjalananku ini sampai nanti tiba di rumah pamanku Laban. Kalau aku sampai dengan selamat dan kalau aku nanti bisa kembali pulang ke rumah ayah ibuku juga dengan selamat. Kalau itu terjadi, ya Tuhan, bolehlah Tuhan menjadi Allahku. Aneh juga Yakub ya. Yakub bilang, ini Allah benar-benar ada ya, dan Allah datang kepadaku. Tapi aneh juga ya, Yakub mengatakan, Tuhan, bolehlah Tuhan jadi Allahku kalau Tuhan betul-betul sertai aku, bersama aku, sampai aku nanti tiba di rumah paman Laban, dan nanti aku kembali lagi ke rumah orang tuaku. Baru aku percaya dan menerima Tuhan menjadi Allahku. Aneh juga ya. Yakub bilang ada Allah, tetapi oke Tuhan, nanti aku percaya kalau Tuhan udah sertai aku. Tuhan dengar gak perkataan Yakub? Tuhan dengar perkataan Yakub. Dan kalau kamu baca Alkitab, Tuhan dengan sabarnya dengar perkataan Yakub dan Tuhan dengan sabarnya lindungi Yakub, bersama Yakub, sampai Yakub sampai di rumah paman Laban dengan selamat. Ketika Yakub tiba di rumah paman Laban dengan selamat, Yakub senang sekali. Mulai hari ini aku tidur lagi di sebuah rumah. Aku gak akan tidur lagi di luar, gak akan kedinginan, gak akan ketakutan, takut binatang, takut bertemu dengan orang jahat. Aku akan tinggal di suatu rumah dengan aman, yaitu di rumah paman Laban. Paman Laban juga senang ketika Yakub datang. Karena paman Laban udah lama gak ketemu Yakub ya. Mungkin paman Laban hanya tahu Yakub ketika Yakub masih anak-anak atau masih bayi ya. Yakub hari itu tiba di rumah paman Laban. Yakub bersuka cita, istirahat, minum
dengan begitu nikmat. Malamnya Yakub betul-betul beristirahat dengan enak. Tidur lagi di kasur, pakai bantal, enggak kedinginan. Yakub benar bersukacita. Esok paginya Yakub bangun, dia perhatikan, wah, kesibukan di rumah paman Laban itu bagaimana? Sibuk ya, ada yang ke dapur, ada yang pergi ke ladang cari bahan makanan untuk nanti siang diolah menjadi masakan. Ada juga yang pergi ke padang menggembalakan kambing domba. Yakub pikir, aku ikut yang mana ya? Ikut ke dapur? Ikut ke ladang? Atau ikut ke padang menggembalakan kambing domba? Yakub memilih menggembalakan kambing domba. Yakub bersama-sama dengan para gembalanya dari paman Laban. Yakub bantu, Yakub belajar bagaimana menggembalakan kambing domba dengan baik. Karena selama ini kalau kita baca di Alkitab, Yakub itu lebih senang tinggal di rumah ya daripada pergi ke padang. Yakub belajar bagaimana mencari rumput yang bagus untuk kambing domba, untuk ternak-ternaknya. Sore hari pulang, kadang-kadang Yakub 3 hari enggak pulang karena menggembalakan kambing domba, kadang 5 hari. Ya, dan paman Laban perhatikan bagaimana Yakub tiap hari membantunya. Ketika waktu terus berjalan dan udah lumayan lama, dan hari ini kesempatan sekali karena paman Laban bertemu dengan Yakub. Paman Laban panggil Yakub, Yakub, aku lihat kamu ikut bersama dengan para gembalaku mengembalakan kambing domba ya, dan katanya kamu melakukannya sejak kamu datang ke sini ya. Aduh, para gembalaku itu mereka sama aku dibayar loh. Masa kamu kerja gak dibayar? Aku juga harus bayar kamu. Yakub. Paman Laban mengatakan, apa ya yang bisa aku bayar untuk kamu Yakub? Kamu mau bayaran apa? Aku pikir-pikir aku perlu bayaran apa ya? Aku tinggal di rumah paman Laban. Tiap hari dapat makan. Aku bekerja. Paman Laban, gimana kalau aku boleh menikah aja sama Rahel? Boleh enggak? Itu boleh enggak jadi hadiah, jadi upah untuk aku? Paman Laban pikir-pikir, ide baik juga itu ya. Oke, Yakub, anakku Rahel boleh menjadi istri kamu. Tapi kamu benar ya kerja kepadaku ya. Oke, aku kerja berapa lama? Paman Laban mengatakan, gimana kalau kamu kerjanya 7 tahun, setelah 7 tahun kamu boleh menikah dengan Rahel. Oke, Yakub menyanggupi. Sejak hari itu Yakub bekerja. Yakub betul-betul ingin menikah dengan Rahel. Karena Yakub sudah cukup umur juga untuk menikah. Rahel juga. Waktu terus berlalu, gak kerasa hampir 1 tahun lagi Yakub bekerja 7 tahun. Karena ini adalah tahun ke-6. Wah, persiapan pernikahan udah mulai dipersiapin nih. Dicari tanggal pernikahannya tanggal berapa. Siapa aja yang akan diundang. Wah, itu semua mulai direncanakan. Mulai dipikirkan. Dan Yakub begitu tahu ini rencana pernikahannya sedang dibuat, sedang direncanakan. Yakub bekerja tambah semangat. Waktu terus berjalan, tinggal 2 bulan lagi.
Dan akhirnya waktunya tiba, Yakub betul-betul menikah dengan Rahel. Tentu saja pakaian pernikahannya beda dengan pakaian pernikahan yang kita lihat sekarang ya. Oke, karena ini adat pernikahannya juga adat pernikahan di bangsa Israel. Bukan di bangsa Indonesia atau di bangsa Barat ya. Yakub menikah dengan Rahel. Selesai menikah, ketika waktunya betul-betul bertemu, Yakub kaget sekali. Kenapa? Karena ternyata yang menikah dengan aku kok bukannya Rahel, tapi ini Lea. Yakub betul-betul jengkel, kesel. Kenapa yang menikah dengan aku adalah kakaknya Rahel, yaitu Lea. Yakub betul-betul merasa dibohongi, betul-betul merasa ditipu. Dan Yakub merasakan gimana rasanya dibohongi, ditipu. Gak enak sekali, jengkel sekali, sedih sekali, marah sekali. Dan Yakub merasakan dulu ayahku begini ya rasanya ketika ditipu. Kakakku Esau begini rasanya ketika dibohongi. Ketika dihianati. Gak enak sekali. Dan Yakub langsung datang kepada paman Laban. Yakub marah-marah. Paman Laban, kan janjinya aku kerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tapi kenapa ini yang didapatkan adalah Lea? Paman Laban mengatakan, Yakub, tunggu dulu, jangan marah. Adat kebiasaan di kita yang menikah itu gak boleh adiknya dulu, harus kakaknya. Yakub bilang, kenapa gak bilang dari pertama dong? Betul gak? Wah, gak bener nih. Harusnya bilang dulu dari pertama. Yang menikah itu harus kakaknya dulu, baru adiknya. Wah, ini aku dibohongin nih. Gimana nih? Paman Laban mengatakan, oke, Rahel akan aku berikan. Tapi kamu harus kerja 7 tahun lagi. Mau? Yakub bilang, karena aku cinta sama Rahel, aku mau kerja 7 tahun lagi. Kerja 7 tahun lagi. Dan akhirnya Yakub bisa menikah dengan Rahel. Wah, Yakub bersyukur, bersuka cita. Karena sekarang Yakub udah punya istri. Dan Yakub juga sebentar lagi akan punya anak. Paman Laban kembali panggil Yakub. Yakub, kamu kan kerja untuk mendapatkan Lea, Rahel. Nah sekarang kamu masih kerja di aku. Aku harus bayar upah juga dong kepada kamu. Kira-kira apa upah kamu ya Yakub? Yakub bilang, aku istri udah punya, anak-anak juga udah punya. Gimana sekarang kalau aku berusaha mendapatkan kambing domba milikku sendiri? Boleh? Boleh. Dan Yakub hari itu bekerja. Upahnya adalah kambing domba. Dan ketika upahnya adalah kambing domba, di situ Yakub merasakan gimana betul-betul Tuhan bersama Yakub. Karena kadang-kadang Laban mengubah peraturan pembayaran upah. Yang tadinya bilang ke Yakub, domba putih milik kamu, tiba-tiba diganti jadi domba hitam. Tiba-tiba ganti jadi domba belang-belang. Yakub cuma bisa elus dada. Dan Yakub kembali sadar. Tuhan, kalau bukan Tuhan yang memberi, aku gak punya apa-apa ya Tuhan. Aku ingat ketika aku dulu pergi dari rumah ayahku, aku pergi hanya dengan bekal tongkat. Dan Tuhan datang kepadaku mengatakan, aku menyertaimu, aku bersamamu, aku melindungimu. Dan Tuhan, aku melihat
bagaimana Tuhan bersamaku, bagaimana Tuhan melindungiku, bagaimana ketika paman Laban mencurangi aku, membohongiku, bagaimana Tuhan menolong aku, membela aku, melindungiku. Semuanya karena Tuhan. Karena Tuhan juga aku punya segala macam. Punya istri, punya anak, punya kambing, punya domba. Tuhan, sekarang betul-betul aku percaya kepada Tuhan. Sekarang aku betul-betul menjadikan Tuhan adalah Allahku. Tuhan, ampuni aku. Kalau semuanya ini dari Tuhan, kenapa dulu aku mesti pakai acara menipu ayah dan membohongi ayah, membohongi Esau? Kenapa aku dulu main akal-akalan sendiri, pintarnya sendiri ya Allah? Bodoh sekali perbuatanku dulu. Semuanya itu Tuhan yang memberi. Semuanya itu karena Tuhan, bukan karena aku. Kamu lihat? Tuhan mengubahkan Yakub. Tadinya Yakub mengatakan, Tuhan, aku baru percaya menjadikan Tuhan sebagai Allah. Kalau bisa aku sampai selamat di rumah Laban, dan kalau bisa aku pulang. Sekarang Yakub masih di rumah paman Laban, tetapi Yakub melihat betul ada Allah. Dan Allah mengubahkan hidup Yakub. Yakub yang tadinya pakai cara sendiri, akal-akalan sendiri, sekarang Yakub sadar segala sesuatu adalah Tuhan. Ada perubahan. Dari Yakub yang dulu di rumah orang tuanya, di rumah Papa Ishak dan Mama Ribka. Sekarang di rumah paman Laban, Yakub berubah. Kenapa Yakub berubah? Karena ada Allah yang mengubahkan Yakub. Kemudian Allah melihat tiba waktunya untuk Yakub pulang ke rumahnya. Allah datang kepada Yakub dan Allah mengatakan, Yakub, sekarang waktunya untuk kamu pulang ke rumah orang tuamu. Dan kamu tahu? Alkitab mencatat apa? Yakub enggak lagi, Tuhan, kalau. Yakub enggak tawar-menawar dengan Allah. Begitu Allah bilang, Yakub, sekarang waktunya pulang. Yakub mengatakan, iya Allah, aku akan pulang. Yakub menjadi orang yang taat. Yakub menjadi orang yang belajar mempercayai Allah. Yakub menjadi orang yang mau diatur oleh Allah. Yakub siap-siap. Istrinya dipanggil. Anak-anaknya dikumpulkan. Kambing dombanya juga dikumpulkan. Dan Yakub siap untuk pulang. Di perjalanan pulang, dirasa anak-anaknya udah mulai capek, istrinya udah mulai capek. Yakub pilih tempat untuk beristirahat. Dan ini luar biasa sekali ya. Kalau dulu Yakub gak pernah berdoa kepada Tuhan. Gak pernah tuh. Di Alkitab dicatat, Yakub ambil waktu untuk Tuhan. Begitu Yakub mengakui Tuhan sebagai Allahnya, Yakub sekarang pilih waktu untuk sendiri. Dan Yakub pilih waktu untuk sendiri. Untuk merenungkan, untuk melihat betapa Tuhan itu begitu baik padanya.
Ketika Yakub seorang diri itu, Allah datang kembali kepada Yakub, tetapi Allah mengutus seseorang untuk datang kepada Yakub. Dan orang ini ketika datang kepada Yakub, orang ini bergumul dengan Yakub. Bergumul dan Yakub juga berjuang, bergumul. Dan bergumulnya itu semalam-malaman. Sampai orang ini merasa, Yakub, cukup pergumulan kita. Ini hari hampir pagi. Aku harus pergi. Yakub bilang, tidak. Tuanku tidak boleh pergi sebelum memberkati aku. Orang ini kemudian bertanya, siapa namamu? Namaku adalah Yakub. Wah, nama Yakub itu penipu ya. Orang ini mengatakan, mulai sekarang namamu bukan lagi Yakub, tetapi namamu adalah Israel. Namamu aku ubah, bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Karena kamu adalah orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Paginya Yakub baru sadar kalau tadi semalam-malaman ternyata aku bergumul itu adalah aku bergumul dengan Allah. Aku bertemu muka dengan Allah langsung. Dan Yakub sujud berdoa kepada Allah. Yakub mengatakan, Tuhan, aku akan pulang dan aku akan membereskan masalahku dengan Esau. Aku akan minta maaf. Dan sebagai bukti minta maafku, aku akan memberikan pemberian kepada Esau yang terbaik. Ada perubahan ya terhadap diri Yakub. Tahun-tahun panjang Yakub. Tahun ketika Yakub bertemu dengan Allah. Tahun-tahun yang panjang itu Allah mengubah karakter Yakub. Dari Yakub yang tidak percaya kepada Allah menjadi Yakub yang percaya kepada Allah. Dari Yakub yang hidup di dalam dosa pakai pikirannya sendiri. Dan pikiran itu bukan pikiran yang Tuhan sukai. Sekarang menjadi Yakub yang mempunyai pikiran untuk mengerjakan hal-hal yang Tuhan sukai. Perbuatan-perbuatan yang Tuhan senangi. Salah satunya memberi pemberian untuk Esau. Bukankah kita juga adalah orang berdosa? Bukankah kita juga perlu Tuhan yang mengubahkan kita? Kita coba ingat-ingat ya. Kita coba ingat-ingat. Berapa sering kita diomelin mama atau papa. Seringnya orang tua kita mengatakan, kalau dikasih sesuatu sama orang lain bilang terima kasih. Seringnya kalau kita nakal, orang tua kita tegur kita, jangan, itu enggak baik. Jangan, itu enggak benar. Jangan, itu dosa. Jangan, itu Tuhan enggak suka. Betul ya? Tetapi kalau bukan Tuhan yang mengubahkan kita, kita manusia berdosa, karakter dosa kita enggak akan bisa berubah. Kita perlu Tuhan. Tuhanlah yang bisa membereskan dosa kita, karakter kita. Ada lagunya kan? Dia ubahku, Yesus mengubahku
dari duniawi, dari keberdosaan menjadi surgawi, menjadi ingin melakukan yang Tuhan suka. Coba kamu ingat-ingat. Sulit sekali menaati Tuhan. Padahal gimana enggak galaknya papa mama ya. Tapi kita tetap bandel ya. Sulit sekali. Sulit sekali. Kita perlu Tuhan yang mengubahkan kita. Kita perlu Tuhan yang bukan hanya menyucikan dosa kita. Setelah Tuhan menyucikan dosa kita, Tuhan pun mengubahkan karakter kita. Dari karakter yang natur dosa, bawaan dosa, menjadi natur yang kudus. Dan itu Alkitab mencatat. Kita buka ya. Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. Efesus 1 ayat 4. Kalian boleh baca bersama-sama dengan tante. Ya, mari kita baca sama-sama. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita ulangi, baca sekali lagi secara perlahan sambil dimengerti setiap kata. Belajar ya, yang belum bisa baca, papa mama bacakan secara perlahan. Kita baca lagi ya. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sekali lagi, sebab di dalam Dia. Siapa Dianya? Tuhan Yesus. Apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus? Memilih kita. Kapan? Sebelum dunia dijadikan. Itu kapan? Ketika kalian terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kalian percaya kepada Tuhan Yesus. Mempercayai Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Allah. Kenapa Allah memilih kita? Kenapa kita perlu Allah? Kenapa kita perlu Tuhan? Supaya hidup kita kudus dan tak bercacat. Kudus. Setelah Allah memilih kita, menyucikan dosa kita, Allah menguduskan kita. Bukan hanya hari itu saja Allah menguduskan hidup kita. Tetapi sepanjang hidup kita ini, kita perlu pengudusan dari Tuhan. Kita perlu Tuhan yang menguduskan kita hari demi hari, hari demi hari. Sehingga kita, hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kita semakin menaati Tuhan. Tanpa Tuhan tidak bisa. Kita perlu Allah di dalam Tuhan Yesus yang mengubahkan hidup kita. Enggak ada yang bisa mengubahkan hidup kita. Karena kita adalah orang berdosa yang sejak lahirnya hobinya itu berbuat dosa. Karena itu kita perlu Tuhan yang mengubahkan kita menjadi kita belajar mau menyenangkan hati Tuhan. Yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalian betul-betul perlu Tuhan Yesus. Katakan di dalam kesempatan sekarang kita akan berdoa, Tuhan, saya perlu Tuhan.
supaya saya menjadi anak yang belajar menurut kepada Tuhan, belajar hidup menyenangkan hati Tuhan, belajar hidup kudus bagi Tuhan, belajar taat kepada Tuhan, belajar taat kepada orang tua. Setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, sudah mengatakan Tuhan Yesus, aku ingin menjadi anak Tuhan, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kalian, sudah mengubahkan kalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kami memerlukan Allah di dalam Tuhan Yesus untuk mengubahkan hidup kami. Sedari kecil orang tua mengajar kami, tetapi kami akui, kami adalah anak-anak yang bandel, yang senang ikut cara sendiri, yang senang melakukan hal-hal yang sebetulnya Tuhan tidak suka. Karena itu kami perlu Tuhan untuk mengubahkan sifat-sifat dosa kami menjadi sifat yang belajar menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini yang mengingatkan kami kalau kami perlu Tuhan. Kami perlu Allah di dalam Tuhan Yesus untuk mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami, memilih kami, menyucikan kami, menguduskan kami. Tolong kami, tolong anak-anak-Mu ini untuk mereka yang belum pernah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk menerima Engkau. Sehingga kami mampu untuk belajar taat kepada Tuhan. Tolong papa mama juga yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Biarlah papa mama juga membimbing kami untuk lebih mengenal siapa Tuhan Yesus. Terima kasih untuk gereja Tuhan. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu. Tolong guru-guru sekolah minggu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kasih kesetiaan Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati gereja kami, berkati guru-guru sekolah minggu, dan berkati juga kami sebagai anak-anak-Mu dengan berkat untuk lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa serta negara kami. Tolong kami di dalam masa hidup kami yang panjang ini, untuk kami isi bersama dengan pimpinan Tuhan, bersama dengan bimbingan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Tante, firman Tuhan ini judulnya apa? Tadi Tante udah singgung berkali-kali ya. Kita memerlukan Allah yang mengubahkan kita. Firman Tuhan ini diambil dari mana? Dari Kejadian 28 sampai 32. Tante, panjang sekali, betul. Karena kisah Yakub begitu panjang sekali. Ya, umur kalian pun yang panjang ini isi bersama dengan Tuhan. Gimana caranya isi bersama dengan Tuhan? Baca Alkitabnya. Nah, salah satu yang harus dibaca, yang harus dihafalkan adalah ayat hafalan tadi. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat. Tante, kalau sudah dihafalkan gimana? Kalau sudah dihafalkan, tulis ya. Tulisnya di mana Tante? Nanti ada satu link. Kalau susah satu link, akan ada satu gambar yang akan dikirim ke WA. Itu gambarnya boleh kalian warnai. Kemudian setelah diwarnai, boleh dilengkapi.
karena itu gambarnya tentang Yakub lagi tidur, boleh dilengkapi. Yakub lagi tidur malam, boleh kalian lengkapi dengan bintang, boleh kalian lengkapi dengan bulan, boleh juga kalian lengkapi ketika Yakub bermimpi Allah datang. Ya, gimana tuh caranya? Tulis ayat hafalannya. Ya, Allah datangnya bagaimana? Bisa kamu baca di Alkitab. Allah datang kepada Yakub itu melalui Yakub mimpi lihat tangga. Tangganya itu dari surga sampai ke bumi dan malaikat Tuhan naik turun di situ. Boleh kalian lengkapi itu. Tante kayaknya susah gambar itu. Boleh kalian warnai aja, dilengkapi dengan bintang. Terus kan itu Yakub tidurnya itu di daerah, ya mungkin daerah padang ya, bukan daerah pemukiman penduduk. Boleh dilengkapi dengan pohon-pohon, semak-semak. Ya, oke? Untuk tugasnya itu ya, hafalkan ayat hafalannya, tulis di kertasnya itu nanti akan tante kirimkan di WA. Tante, aku nggak punya printer untuk ngeprint. Boleh nanti tante siapkan di gereja. Nanti papa mama yang datang ke gereja boleh ambil di gereja ya. Kalian warnai, kemudian nanti kalian foto boleh kirimkan ya. Oke? Tuhan Yesus berkati. Ingat, umur kalian yang panjang ini, masa-masa hidup kalian yang panjang ini, sepanjang apa? Hanya Tuhan yang tahu sepanjang apa ya, tapi masa hidup kamu itu panjang. Tante aja masa hidupnya ini udah berapa puluh tahun ya. Isi dengan bersama Tuhan. Baca Alkitab, berdoa, ibadah. Ketika kalian beribadah, itu kalian menyaksikan loh. Aku ini adalah anak yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena gak ada yang ikut sekolah minggu, gak ada yang ibadah. Kalau dia belum terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kalian ibadah, kalian udah bersaksi. Sering kan ditanya siapa yang mau bersaksi? Nah, bersaksilah dengan cara beribadah. Tante online, ya ibadah secara online, gak apa-apa. Ya, oke? Sampai minggu depan, Tuhan Yesus berkati dan tetap jaga protokol kesehatan. God bless, bye. Sudah hampir 2 tahun lamanya kita beribadah secara online ya. Pembacaan Alkitabnya udah sampai mana nih? Yang baca Alkitabnya masih suka bolong-bolong? Yuk dikejar. Berikut daftar pembacaan Alkitab dalam 1 minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Nah, jika kita rajin baca Alkitab, kita akan semakin mengenal Tuhan Yesus. Siapa yang senang mengenal Tuhan Yesus? Yuk kita nyanyikan dan pelajari lagu ini dengan hati yang bersukacita. Sungguh senang mengenal Yesus. Sungguh senang mengenal Yesus, hidup yang menyenangkan Dia, diubahnya kelakuanku, senang dalam Tuhan. Sungguh senang mendapat selamat, aku dijadikannya baru. Hubungan dengan Yesus dekat, senang dalam Tuhan. Laku dapat rahasia kesukaan, yaitu Yesus di dalam hatiku. Sungguh senang telah diampuni serta dapat hidup berguna dengan haluan menuju surga, senang dalam
Sungguh senang mendapat selamat, aku dijadikannya baru. Hubungan dengan Yesus dekat, senang dalam Tuhan. Laku dapat rahasia kesukaan, yaitu Yesus di dalam hatiku. Sungguh senang telah diampuni, serta dapat hidup berguna dengan haluan menuju surga. Senang dalam Tuhan, senang dalam Tuhan, senang dalam Tuhan. Gereja masih akan terus berjalan meskipun secara online. Gereja pun harus mengeluarkan biaya-biaya yang banyak. Maka dari itu, kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Anak-anak dapat memasukkan persembahannya ke dalam amplop, lalu tuliskan persembahan sekolah minggu. Lalu titipkan persembahannya ke orang tua kalian yang datang ke gereja. Atau anak-anak dapat menabung dulu persembahannya sampai orang tua kalian bisa datang ke gereja. Lalu setelah ibadah ini selesai, kita ada pertemuan Zoom jam 11 siang. Di pertemuan Zoom kita ada tanya jawab, kesaksian, dan belajar berdoa bersama-sama. Yuk ajak teman-teman yang lainnya untuk bergabung di Zoom ini. Sampai jumpa nanti. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.